I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadelanda, NIM 123050006, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 1 kelas A, mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Ada yang tahu nggak nih siapa yang menemukan bahasa Indonesia? Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, munculnya bahasa Indonesia peran dari Muhammad Tabrani Sorjowijitro. Perkembangan ini berkembang secara bahasa lisan maupun tertulis pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zamannya dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung dan perdagangan. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahasa Indonesia Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sebagai besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan sejak kelahiran pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Urutan periodisasi sejarah Indonesia: 1. Zaman prasejarah, 2. Zaman pengaruh Hindu-Buddha, 3. Zaman pengaruh Islam, 4. Zaman penjajahan dan kolonialisme, 5. Zaman pergerakan nasional, 6. Zaman kedudukan Jepang, 7. Zaman mempertahankan kemerdekaan, 8. Zaman RIS dan demokrasi liberal. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Peran bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai kelompok etnis di dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Karena yang pertama, 1. Untuk mengetahui asal mulanya bahasa Indonesia. 2. Untuk mengetahui disahnya bahasa Indonesia sebagai persatuan Indonesia. 3. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini. Luas penyebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal.
yaitu yang pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. 2. Bahasa tersebut mudah dipelajari. Dan 4. Digunakan. 3. Masyarakat pengguna adalah orang-orang yang memiliki wibawa. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik sastra maupun teknologi. Tidak dapat dibayangkan jika bahasa yang berfungsi sebagai pengembang ilmu pengetahuan tersebut tidak ada. Demikian saudara pembahasan kita tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.